bagaimana cara kita menghasilkan 1, miliar dalam waktu 1 bulan. Hello, welcome back again with me, Pinky Lala. Thank you for watching my video. Hari ini saya Pinkan Mambo akan bagikan kamu gimana caranya menjadi orang kaya atau menjadi miliarder. Banyak dari kita yang hidup itu pertama-tamanya dia pasti merasa dianggap remeh oleh orang lain. Entah itu orang lain menghina kita, entah itu orang lain menganggap kita nggak mampu, dan kamu naik mobil apa, kamu bisa apa. Pasti setiap kali kita ketemu orang, pasti ngelihatnya naik apa, di mana, gimana pekerjaan kamu. Lalu mereka berpikir, ah dia cuma naik mobil biasa aja. Padahal nggak selalu seperti itu. Tapi itulah dunia ini. Kita selalu sering dianggap remeh oleh orang lain. Maka dari itu teman-teman ya, kita perlu waspada karena apa yang orang bilang tentang kita, di antara 10.000 orang yang selalu mereka bilang mayoritas, belum tentu apa yang mereka bicarakan itu benar. Apalagi jangan-jangan kebanyakan orang itu karena mayoritas mungkin belum benar, tapi bisa juga ada yang benar. Tapi seringkali kita lihat dari Bill Gates, seorang Bill Gates, dia berpikir secara aneh. Dan seorang Robert Einstein yang dikata-katain orang, kenapa bisa menemukan lampu. Dan seorang titik-titik fried chicken, itu dia membuat ayam selama 10.000 kali salah. Tetapi hari ini, dia punya banyak sekali franchise yang kita sering konsumsi setiap harinya. Ada juga seorang yang selalu pakai celana pendek, yaitu Bapak Bob Sadino almarhum. Beliau cukup aneh juga untuk tidak membuat sekolah itu nomor 1. Tapi saya tidak bilang sekolah nomor 1, cuma nomor 1 adalah menghasilkan uang. Jadi dia sampai hari ini dari seorang tukang sayur, kalau nggak salah, dia sekarang menjadi seorang miliarder. Luar biasa. Nah, jadi aku mau bilang, jangan sekali-sekali membuat orang lain menentukan hidupmu. Don't let people put label in you. Karena kamu adalah makhluk Tuhan yang sempurna dan kamu sudah dipersiapkan segalanya dengan sempurna. Dan saya mau bilang, hari ini coba kita terapin. Saya pernah baca satu buku, yaitu The Secret. Kita terapin apa yang kita bicarakan ketika kita bilang sempurna. Saya waktu itu pernah punya pengalaman. Saya masak, tidak bisa masak. Tapi saya bilang, saya adalah chef yang paling hebat. Ketika saya masak, tiba-tiba saya bilang, saya adalah chef yang paling hebat. Ketika kita menyebut itu, alam semesta menarik itu dan mengaminkan dan membuat itu menjadi kenyataan. Jadi, salah satu tips juga, kalian harus berkata-kata yang positif, yang besar, yang dahsyat, sehingga kamu menjadi orang yang dibuat luar biasa. Dan kita sudah terlahir secara sempurna, dari Tuhan sudah membuat kita. Tetapi banyak sekali orang lain yang tidak sadar kalau kita terlahir dengan sempurna. Dengan sempurna menjadi chef terhebat, dengan sempurna menjadi penyanyi hebat. Dan jangan selalu melihat orang lain, apakah dia lebih hebat dari aku? No, that was wrong mind ya. Kamu harus berpikir dengan tepat. So well, now I'm talking about bagaimana caranya uang 10.000 bisa menjadi sebuah mobil Mercy. Kalian penasaran? Kita bahas, apa itu orang kaya? Jika ada seseorang yang dia menghasilkan 1.500.000.000 rupiah dalam 40 tahun, apakah orang itu orang kaya? Tidak jawabannya. Karena lebih kaya adalah bagaimana cara kita menghasilkan 1, miliar dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Lebih kaya lagi kita menghasilkan dalam waktu 1 bulan. Jadi sama-sama 1,5 miliar, tetapi berbeda. Yang satu dalam waktu 40 tahun, yang satu dalam waktu 12 bulan, dan 1 bulan. Jadi orang yang 1 bulan lebih kaya 1000 kalinya daripada orang yang membuat 1 miliar dalam 40 tahun. Wow, bagaimana? Dan ciri-ciri salah satu juga, orang kaya selalu menghargai waktu. Dan orang yang tidak kaya selalu menghargai uang. Mereka selalu berpikir bagaimana cara mereka menabung, menghemat,
Tetapi orang yang kaya selalu berpikir, bagaimana dalam satu hari ini kita menghasilkan uang yang banyak sehingga kita tidak perlu irit seperti orang yang belum kaya. Oke, kita lanjut ke segmen 2. Orang kaya menurut Pinkan, apa artinya? Yang pertama, orang kaya itu adalah orang yang semangat. Karena orang yang semangat ini, walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia selalu semangat menjalani hidupnya. Karena banyak banget orang yang mungkin naik mobil mewah, tetapi dia aman dengan zona amannya dia. Aman dengan pendapatan 10 miliar dalam 1 tahun. Aman karena hidupnya aman. Itu saya bilang bukan orang kaya. Yang kedua, orang kaya itu adalah orang yang tenang. Orang yang tenang artinya ketika dia di dalam masalah, sebanyak apapun masalah, orang ini tetap tenang. Karena kalau kita tenang, kita bisa cari uang. Bulan ini berapa uangnya. Tetapi, dan kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa keluar ide-ide, bahkan kita cenderung seperti orang depresi. Dan akhirnya omset kita menurun, kita tidak bisa mencari celah berapa apa yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang. Dan karena juga ada orang kaya juga yang naik Mercy tapi nggak kaya. Kok bisa? Kepingkan? Iya. Orang naik Mercy tetapi buang sampah di jalan. Orang naik Mercy tetapi tidak pernah memikirkan pegawainya, selalu dikasih uang di bawah UMR. Tidak mau meningkatkan pegawainya menjadi orang kaya. Karena orang kaya itu membuat pegawainya menjadi orang kaya. Oke, kita lanjut ke segmen 3. Masih semangat kalian semuanya? Aku kasih tips bagaimana cara kalian menjadi miliarder dan bagaimana cara kalian menjadi orang kaya. Yang pertama, kalian harus punya impian. Impian di situ adalah kalian misalnya bayangkan kalau kalian ingin membeli sebuah mobil Alphard. Dimanapun aku berada, teman-teman aku selalu bilang, "Kak, ini Kak Pinkan kenapa? Itu ada mobil Alphard lewat." Aku selalu bilang, "Itu mobil aku." Aku lihat ada mobil Alphard. Mereka bilang, "Kamu sudah gila ya? Itu bukan mobil kamu, ini dulu." Terus aku bilang, "Ya, itu mobil aku. Itu udah jadi mobil aku." Aku selalu bilang gitu. Jadi, apapun yang kita impikan, buatlah sebuah gambar impian. Tidak perlu muluk-muluk sampai 5 tahun ke depan. Yang sekarang kalian mau dapat apa? Berikan barangnya. Misalnya, mobil Alphard. Saya gunting mobil Alphard itu berupa gambar, ditaruh di kamar saya. Dan setiap malam saya berpikir tentang mobil Alphard. Wow, betapa baiknya, betapa wangi, betapa panjang, cukup buat anak-anak. Oh, ini seperti orang kaya. Wow banget, saya pengen banget mobil Alphard itu. Sampai akhirnya kita bisa mewujudkan mobil Alphard itu ada di dalam garasi kita. Saya sering bayangin garasi saya sapu. Karena sebentar lagi mobil Alphard datang. Mobil Alphard datang. Seperti itu teman-teman, kalian harus punya impian. Nomor 2 adalah mulailah dari sekarang. Karena banyak orang, tapi kan Kak, punya jadi orang kaya harus punya modal, harus punya koneksi. No. Jadi orang kaya jangan mau dengan cara cepat. Cara cepat itu pasti akan luntur. Contoh, kita ke dukun atau kita main togel. Cara cepat selalu menghasilkan bahaya. Jangan pernah mau jadi orang kaya dengan cepat. Karena itu pasti for sure it's illegal. Tapi kalau kalian mau legal, yang benar-benar kalian bisa jadi orang kaya, kalian harus tekun. Dan kita harus mulai dari sekarang. Artinya, kita tidak perlu menunggu modal. Apa yang kalian bisa punya dari modal 10.000, bagaimana menghasilkan sebuah Mercy? Kalian berpikir, talenta apa yang bisa aku menghasilkan uang? Contoh, ibu-ibu bisa masak pisang goreng. Jualah pisang goreng. Ibu-ibu bisa cuci baju. Jualah cuci baju, laundry. Tidak perlu saya tidak punya toko sebesar Kak Pinkan. Oh, saya tidak punya ini. No. Kamu tinggal tawarin ke tetangga-tetangga untuk laundry baju sama kamu. Apapun akal-akal yang bisa membuat rupiah, kamu harus pikirkan itu. Apa yang bisa membuat uang? Membuat uang. Jadi hanya untuk uang 10.000 kita bisa beli Mercy kalau kita mau melakukannya. Yang ketiga, caranya adalah percaya kalau kita itu
orang kaya. Artinya adalah kita ini sudah ditakdirkan sama diciptakan dari pabrik, dari mama kita melahirkan, kita sudah diciptakan menjadi orang yang sempurna. Tuhan udah kasih kita dengan talenta. Oh, ada yang bilang, oh tapi aku belum hebat kayak Kak Pinkan. Kak Pinkan kan suaranya bagus. Itu pemikiran yang salah. Kalian tidak harus menjadi penyanyi, tetapi kalian pasti punya talenta yang kalian mahir di bidang kalian. Disitulah kalian berpotensi. Oh, jangan bilang, oh aku masih biasa-biasa aja, dia kan orang yang udah luar biasa. Tetapi dia itu adalah apa yang kita perkatakan. Kita adalah orang yang sudah disempurnakan dan kita mempunyai semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi penyanyi yang hebat, untuk menjadi pelukis yang hebat, untuk menjadi editor yang terhebat. Luar biasa, kita itu menjadi yang paling hebat. Cara yang keempat adalah kita harus mempunyai pergaulan yang hebat. Apa itu arti pergaulan yang hebat? Pergaulan hebat artinya semua yang kita makan lewat mata, lewat telinga, lewat apapun yang kita makan, semua yang masuk ke dalam pikiran kita itu adalah yang ilmu yang kita makan setiap hari. So kita harus pilih makanan apa yang akan kita masukkan ke tubuh kita setiap hari. Yes, oh Kak, aku kan cuma di dekat-dekat teman-teman aku aja yang suka ngobrol, ngegosip. Aku cuma dekat aja, aku nggak main sama mereka. Iya, tetapi dimanapun kalian berada, kalian mendengar mereka bicara, kalian terbrainstorming, ikut-ikutan menjadi tukang gosip. Contoh, kalau kita bergaul dengan tukang gosip, kita akan menjadi orang yang kepo terus dengan kehidupan orang lain. Atau kita keseringan nonton infotainment, akhirnya kita menjadi orang yang selalu menghakimi orang lain. Padahal apa yang ada kamera belum tentu seperti apa yang kita lihat. Contoh juga kalau kita sering nonton cowok-cowok ya, seksi, lihat badan-badan seksi. Kenapa kita nggak alihkan pemikiran-pemikiran tersebut, pindahin ke channel di mana kita melihat, oh bagaimana cara dia menjadi orang sukses. Bagaimana mendingan kita nge-gym, kita bangun badan kita dengan bagus. Atau kita diet apa yang bagus. Nah, kalau saya selalu menonton hal-hal yang menjadi motivasi ya. Saya selalu punya teman-teman. Kalian harus punya teman-teman seperti saya. Kalian harus punya teman-teman, teman YouTube. Teman yang selalu kalian lihat. Itulah teman saya. Seperti pengusaha-pengusaha yang hebat, penyanyi-penyanyi yang hebat yang selalu saya tonton setiap hari. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, ini teman Mami. Karena saya selalu bergaul dengan mereka. Jadi teman-teman, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar harus yang hebat-hebat. Yang kelima adalah kalian jangan pernah menyerah. Seringkali orang kalau hidupnya sudah tidak ada harapan, nggak ada harapan dan nggak bisa ngapa-ngapain, orang itu selalu mau menyerah. Dan selalu ketika sukses itu belum datang, pasti dia akan bilang, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Terkadang kita harus, semakin kita belum sukses, semakin kita harus rajin. Kita harus tahan banting. Dan kita harus tidak boleh malu. Pekerjaan apa aja kita tidak boleh malu. Ya, dan kita harus tetap semangat di dalam keterpurukan kita, teman-teman. Di poin terakhir, kata tidak boleh malu juga, kalian harus tidak boleh malu dalam mengerjakan apapun. Kalau yang malu adalah kita mencuri, berbuat bohong, itu kita harus malu. Tetapi kalau kita jual pisang goreng, apapun, jangan pernah malu. Karena sebuah pisang goreng, jika kita aplikasikan lebih lagi, akan buka franchise di seluruh dunia. Berapa rupiah yang kita akan menghasilkan? Apalagi orang kaya itu menghasilkan uang. Ketika kita tidur pun, uang kita sudah menghasilkan uang. Oke, sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan vlog ini, kalian komen di bawah dan kalian request apalagi tips-tips jadi orang kaya seperti aku. Thank you, bye.